Pernah nggak sih kamu merasa kayak lagi ketinggalan kereta, sementara dunia makin ngebut ke arah AI? Jangan panik dulu, sekarang bukan waktunya jadi genius coding atau profesor teknologi, tapi cukup jadi orang yang tahu skill apa yang lagi hot dan cara makainya. Di video ini, kita bakal kupas 9 skill AI yang wajib banget kamu pertimbangkan buat dipelajari sekarang. Bukan cuma biar kelihatan keren, meski itu bonus, tapi karena skill-skill ini bisa jadi tiket kamu ke peluang baru yang sebelumnya cuma bisa diimpiin. Yuk, kita mulai dari dasar, dari cara ngobrol sama AI, biar dia ngerti maunya kamu. Kalau AI itu ibarat lampu ajaib, maka prompt adalah kalimat permintaanmu ke jinnya. Masalahnya, kalau kamu bilang, pokoknya pengen sukses, si AI juga bakal bingung, dan hasilnya ya, asal-asalan. Disinilah seni bernama prompt engineering muncul. Kemampuan bikin perintah ke AI yang jelas, padat, dan bikin hasilnya nendang. Nah, gimana caranya? Pertama, tentukan dulu kamu mau AI jadi siapa. Mau dia jadi marketer jagoan, pengacara yang sabar, atau desainer UI yang kece? Bilang aja langsung di awal prompt. Kedua, kasih konteks. Makin lengkap data dan contohnya, makin akurat jawabannya. Bayangin kamu nanya, bantuin aku bikin iklan, dibanding, bantuin bikin iklan Instagram untuk produk skincare cowok usia 25 hingga 35 yang tinggal di Jakarta. Jauh banget hasilnya kan? Ketiga, jelasin maumu apa. Hindari permintaan yang mengawang. Jangan cuma bilang bikin strategi marketing, tapi jelaskan juga audiensnya, budgetnya, sampai gaya bahasanya. Dan terakhir, jangan lupa format hasilnya. Mau dalam bentuk tabel, bullet point, atau PDF, langsung bilang dari awal. Ingat, AI bukan cenayang, tapi kalau kamu tahu cara ngomong yang tepat, dia bisa jadi partner kerja paling andal yang pernah kamu punya. Dulu, bikin aplikasi atau software tuh urusannya developer, yang harus jago ngoding dan paham bahasa aneh kayak Python, JavaScript, atau sekte-sekte pemrograman lainnya. Tapi sekarang, kamu yang nggak pernah nulis satu baris kode pun, bisa ikutan main di dunia ini. Rahasianya? Iya tentu aja, AI. Langkah awalnya gampang. Kamu tinggal minta AI ngajarin kamu pelan-pelan. Misalnya, ajari saya cara bikin aplikasi to-do list pakai Replit. Jangan takut terlihat bodoh. AI nggak bakal ngejudge. Dia malah seneng banget dikasih tugas ngajarin. Bahkan kamu bisa minta dia buatin skrip, jelasin tiap barisnya, sampai bantuin debug kalau ada error. Praktis banget. Tapi jangan berhenti di belajar doang. Coba deh tanya ke teman yang konsultan atau pebisnis, masalah apa sih yang sering klien kamu hadapi? Dari situ, kamu bisa dapat ide untuk bangun solusi yang beneran kepakai. Karena percuma belajar ngoding semalam suntuk kalau ujung-ujungnya cuma disimpan di folder, project coba-coba. Yang penting sekarang, langsung action. AI siap bantuin kamu dari nol sampai jadi. Kamu tinggal bawa rasa penasaran, sedikit keberanian, dan secangkir kopi kalau perlu. Jangan tunggu jadi si paling jago coding, cukup jadi si paling niat belajar. Kalau kamu pernah mikir desain itu cuma buat orang yang bisa Photoshop sejak lahir, sekarang waktunya buang jauh-jauh pikiran itu. Di era AI, yang kamu butuhin bukan skill teknikal tinggi, tapi selera dan kreativitas. Karena sekarang, AI udah bisa bantu kamu bikin desain yang kece, bahkan tanpa kamu ngerti layer atau pen tool sekalipun. Pertama, kenalan dulu sama dunia generatif foto. Cuma dengan ngetik prompt yang jelas dan imajinatif, kamu bisa dapetin gambar super realistik yang kelihatan kayak hasil jepretan fotografer profesional. Mau bikin visual kampanye? Cukup bilang ke AI, foto anak muda berambut keriting pakai jaket denim duduk di rooftop Jakarta saat golden hour. Boom, AI kasih kamu hasilnya. Terus, buat kamu yang punya foto lama, buram, atau low quality, AI photo editing bisa jadi penyelamat. Tools kayak Photoshop AI atau Topaz bisa sulap foto lama jadi kinclong kayak baru di foto kemarin sore. Dan yang paling keren, web design. Dulu kamu harus ngerti HTML, CSS, dan entah apa lagi. Sekarang, cukup pakai Figma dan bantuan AI, kamu bisa bikin tampilan website profesional dengan klik dan drag doang. Tinggal kasih tahu, saya mau desain landing page untuk aplikasi belajar bahasa yang mudah dimengerti anak-anak. AI bantuin dari layout sampai warna. Intinya, AI bikin dunia desain jadi lebih terbuka. Bukan cuma untuk desainer, tapi buat siapapun yang punya ide visual dan mau mewujudkannya. Jadi jangan ragu berkarya, karena sekarang, kamu nggak butuh alat mahal atau kursus bertahun-tahun. Cukup butuh satu hal, yaitu imajinasi. Kalau kamu suka scroll TikTok atau Instagram Reels dan mikir, kok bisa ya orang-orang ini upload video keren tiap hari? Jawabannya ada di balik layar, yaitu AI. Yup, sekarang dunia editing video udah nggak perlu skill rumit kayak dulu.
Bahkan tanpa jadi editor profesional, kamu bisa bikin konten yang kelihatan mahal dan ready viral. Salah satu jurus sakti pertama adalah clipping. Dengan tools kayak Firecut atau Opus, kamu tinggal masukin video panjang, misal podcast, webinar, atau vlog. Dan AI bantuin potong bagian-bagian seru buat dijadiin konten pendek. Nggak perlu lagi duduk berjam-jam mantengin timeline editor, AI yang kerjain. Lalu masuk ke ranah yang lebih futuristik, yaitu generative video. Bayangin kamu bisa bikin avatar digital yang ngomong persis kayak kamu atau klien kamu. Tools seperti Synthesia atau Vidyard memungkinkan kamu buat konten dalam berbagai bahasa, gaya, bahkan wajah. Semua otomatis dan tetap terlihat profesional. Dan jangan lupakan yang satu ini, yaitu B-roll search. Kamu tahu kan betapa ribetnya nyari footage tambahan yang pas buat video kamu? Nah, AI sekarang bisa bantuin nyariin klip yang relevan dari ratusan bahkan ribuan file, tanpa kamu harus nonton satu-satu dulu. Jadi kalau kamu pengen terjun ke dunia konten tapi ngerasa skill editingmu nol besar, tenang aja. Sekarang, yang penting bukan jago teknis, tapi tahu apa yang mau kamu buat dan gimana AI bisa bantu mewujudkannya. Dunia video udah berubah, dan kamu bisa ikut main di dalamnya mulai hari ini. Menulis itu bukan cuma soal bisa bikin kalimat panjang-panjang. Yang penting itu ngomong apa dan gimana cara nyampainnya. Dan kabar baiknya, sekarang AI bisa bantu kamu menulis lebih cepat, lebih tajam, dan tetap terdengar seperti kamu, asal kamu tahu cara makainya. Pertama, coba fitur ekstraksi. Bayangin kamu punya transkrip webinar 2 jam penuh ocehan. Capek kan kalau harus baca semua? Nah, AI bisa bantu ambil intinya aja. Poin-poin penting, insight menarik, dan bagian yang layak dijadikan konten. Hemat waktu, hemat energi. Lanjut ke ideasi, kamu bisa minta AI analisis konten-konten viral di topik tertentu, lalu bantu kamu generate ide baru yang relevan. Misalnya, tolong buatin 10 ide konten TikTok seputar parenting yang sedang tren bulan ini. Dan hasilnya, tinggal pilih mana yang paling cocok buat audiens kamu. Terakhir, masuk ke tahap kreasi. Disinilah AI bisa diajarin niru gaya penulisan kamu, atau bahkan gaya bos kamu yang suka pakai analogi aneh tapi ngena. Cukup kasih beberapa contoh tulisan, lalu minta AI bikin draft baru dengan gaya yang sama. Jadi, kamu tetap terdengar autentik, meskipun sebenarnya AI yang bantuin ngetik. Dengan AI, proses nulis jadi lebih ringan dan menyenangkan. Bukan buat gantiin kamu, tapi buat nemenin kamu mengomunikasikan ide dengan cara yang lebih efektif. Jadi kalau kamu punya banyak hal di kepala tapi susah menuangkannya jadi kata, biarkan AI bantu jadi penerjemah setia ide-idemu. Bayangin kamu bisa punya konten marketing yang terus jalan, tanpa harus lembur tiap hari, atau jadi budak algoritma. Kedengarannya kayak mimpi ya, tapi faktanya, ini udah jadi kenyataan berkat bantuan AI. Bahkan Arnold Schwarzenegger aja punya podcast dan newsletter bernama Pump Club, yang 90% dijalankan sama AI. Kalau Arnold aja bisa, kenapa kamu enggak? Langkah pertamanya simple, tentuin dulu kamu mau bikin apa. Apakah kamu pengen punya podcast mingguan, newsletter inspiratif, atau mungkin aplikasi edukasi kecil-kecilan? Ini penting banget supaya AI tahu arah kerjanya. Setelah itu, tinggal masukin ide dasar kamu dan biarkan AI bantu generate kontennya. Dari skrip podcast, isi email, sampai caption Instagram, semua bisa dibantuin. Kamu bahkan bisa bikin konten yang terstruktur untuk 1 bulan ke depan, dalam waktu kurang dari 1 jam. Yang paling seru, kamu bisa repurpose konten. Artinya, satu konten utama bisa diubah jadi berbagai format. Artikel blog, potongan video, carousel Instagram, sampai tweet yang catchy. Jadi kamu nggak perlu bikin semua dari nol, cukup satu ide besar, dan AI bantu pecah jadi puluhan bentuk. Dengan strategi ini, kamu bisa punya mesin konten otomatis yang kerja siang malam, bahkan waktu kamu tidur. Kontennya tetap relevan, konsisten, dan yang pasti, menghemat tenaga kamu buat hal-hal penting lainnya. Jadi udah saatnya kamu berhenti ngejar algoritma, dan mulai bangun sistem marketing yang bisa jalan sendiri. Kalau kamu pernah ngerasa hari-harimu habis buat tugas yang itu-itu aja, copy-paste data, balas email yang sama, ngingetin jadwal meeting, dan kerjaan repetitif lainnya, ini saatnya kamu kenalan sama no-code AI automation. Bayangin punya asisten virtual yang nggak pernah tidur, nggak pernah ngeluh, dan kerjanya rapi. Sounds good? Langkah pertama adalah workflow mapping. Artinya kamu duduk sebentar dan jujur sama diri sendiri. Tugas mana yang paling makan waktu tapi nilainya kecil? Dari situ kamu bisa mulai petakan proses bisnis kamu dan temuin bottleneck-nya. Setelah itu, fokus ke satu hal, yaitu cash flow. Jangan dulu otomasi hal-hal keren tapi nggak berdampak langsung. Prioritaskan dulu yang bisa bantu kamu dapetin uang lebih cepat.
Contoh gampangnya, bikin AI sales bot yang bisa jawab pertanyaan calon klien 24 jam, bahkan sambil kamu lagi liburan. Terakhir, kamu bisa mulai bangun AI Copilot buat tugas-tugas harian. Misalnya, reminder otomatis, recap meeting mingguan, input data dari form ke spreadsheet, dan sebagainya. Tools kayak Zapier, Make, atau Notion AI bisa bantu semua ini tanpa perlu kamu ngoding satu baris pun. Intinya, jangan biarkan otak kamu dipakai buat kerjaan yang bisa dikerjain robot. Teknologi udah siap bantu, tinggal kamu aja yang perlu ambil langkah pertama. Karena di zaman sekarang, yang lambat diganti, dan yang cerdas, otomatis naik level. Kalau selama ini kamu bikin keputusan bisnis cuma pakai feeling atau kata orang, saatnya naik kelas dan mulai main di level data. Tapi tenang, kamu nggak perlu jadi analis super serius atau jago Excel tingkat dewa. Dengan bantuan AI, kamu bisa jadi raja keputusan yang pintar dan cepat tanpa harus jadi kutu buku data. Langkah awalnya adalah data cleanup. Ini tahap yang biasanya bikin pusing, karena datanya berantakan, ada yang dobel, typo, atau formatnya aneh. Tapi AI sekarang bisa bantu beresin semua itu dalam hitungan detik. Jadi kamu bisa langsung kerja pakai data yang rapi dan enak dibaca. Setelah itu, masuk ke tahap data enrichment. Disinilah kamu tambahin info penting yang tadinya nggak ada. Misalnya, nambahin lokasi pelanggan, email yang valid, atau bahkan info demografi. Semakin lengkap datanya, semakin tajam analisis yang bisa kamu dapatkan. Nah, bagian yang paling seru, insight extraction. AI bisa bantu kamu cari pola tersembunyi yang kamu sendiri nggak kepikiran. Contohnya kayak Lomi, perusahaan pengelola sampah, yang nemuin pasar terbaik mereka justru dari data sampah. Serius, AI bisa bantu kamu nemuin peluang baru dari hal-hal yang awalnya kelihatan remeh. Jadi intinya, AI bikin dunia data analisis jadi jauh lebih ramah buat semua orang. Kamu nggak perlu gelar statistik atau background IT, cukup punya rasa ingin tahu dan kemauan buat buka dashboard. Karena di era sekarang, yang pegang data, dia yang pegang kendali. Kalau semua skill AI sebelumnya itu ibarat senjata, maka bikin AI agent itu kayak ngerakit Iron Man-nya. Ini adalah level tertinggi dalam dunia AI praktis, dan kerennya, kamu nggak perlu jadi programmer jenius buat mulai. Cukup ngerti konsepnya, dan tahu tools yang bisa bantu, kamu udah bisa bikin robot pinter yang kerja buat kamu 24 jam. Langkah pertama, definisikan tugasnya. Jangan asal suruh AI kerja tanpa tahu apa tujuannya. Misalnya kamu mau bikin AI yang tugasnya ngecek dan kualifikasi lead dari email masuk. Tugasnya harus jelas, cari kata kunci, respon otomatis, dan kasih rating seberapa panas prospek itu. Lanjut ke tahap, latih modelnya. Kamu bisa kasih data historis kayak transkrip call customer, chat log, atau email sebelumnya biar AI bisa belajar gaya komunikasi dan pola yang efektif. Semakin banyak datanya, semakin cerdas si AI kamu nantinya. Terakhir, deploy and monitor. Begitu AI agent kamu mulai kerja, jangan tinggal tidur. Kamu perlu pantau, kasih feedback, dan terus sesuaikan supaya performanya makin tajam. Bayangin punya karyawan baru, di awal butuh bimbingan, tapi lama-lama bisa jadi tangan kanan kamu. Skill ini bukan cuma bikin kamu makin produktif, tapi juga membuka pintu ke berbagai peluang baru, yaitu bikin AI customer support, AI recruitment, bahkan AI personal trainer. Intinya, kamu nggak lagi cuma pakai AI, tapi udah mulai menciptakan AI untuk bantu banyak orang. Dan itu keren banget. Terima kasih sudah menonton. Jangan lupa untuk klik tombol like, subscribe, dan tinggalkan jejak di kolom komentar. Kami sangat menghargai setiap dukungan dari kalian. Semoga hari-hari kalian menyenangkan, dan sampai jumpa di video selanjutnya.